Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for joining us today on Zoom. We are group of the three, and we are very happy to be here. Let us introduce ourselves. Nah, kelompok kami di sini terdiri dari 3 orang. Perkenalkan, nama saya Lela Novia dan rekan saya ada Zahra Dianisa dan Haditya Yuda. Oke, dalam bab 5 ini kita akan membahas mengenai penulisan email dan menggunakan ekspresi formal. Emailnya email resmi ya. Oke, di nomor pertama ini di sini ada pertanyaan yaitu beri label dokumen A sampai D pada halaman 29 yang manakah? Nah, jadi dokumen yang ini termasuk ke dalam apa ya? Jadi semua pertanyaan yang di atas jawabannya itu ada di sini. Oke. Nah, untuk nomor 1 di sini beri label dokumen A sampai D pada halaman 29 termasuk yang mana? Ini di yang pertama ada an initiatory atau rencana. Lalu di sini ada informal email, email tidak resmi. Yang C dan yang ketiga ini ada an invitation, sebuah undangan. Dan yang keempat ini ada a programmer of events. Nah, menurut kami jawaban yang paling tepat di situ adalah sebuah undangan. Kenapa sebuah undangan? Karena di sananya itu terdapat ada kayak dikhususkan kepada seseorang. Nah, biasanya kalau yang seperti itu berarti termasuk undangan. Oke, dilanjut ke nomor 2. Yaitu di sini ada work with a partner. Yang pertama ada what is the purpose of each document A sampai D. Lalu yang kedua how is each document for. Nah, apa sih maksudnya? Untuk yang kedua ini adalah bekerja dengan pasangannya, baca keterampilan belajar. Nah, jadi kita itu harus membaca dengan terampil apa yang dimaksud dalam dokumen tersebut. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama, apa sih tujuan dari setiap dokumen A dan D sampai D gitu ya. Yang kedua, untuk siapa dokumen ini ditujukan. Oke, kita lihat dulu ya dokumen yang A. Nah, ini dokumen yang kedua yaitu National University of Turkey. Nah, ini itu sebuah universitas nasional der Laura Hufas to the. Nah, di sini itu kami dengan senang hati mengundang der Laura Hufas ke konferensi internasional ketiga untuk guru bahasa dan sastra bahasa Inggris. Nah, jadi ini tuh termasuk surat undangan ya tadi untuk jawaban nomor 1. Nah, yang dokumen yang kedua di sini ada programnya DAI. Ini juga termasuk surat undangan yang ada jamnya. Kayak yang kita cari itu setiap dokumen. Oke. Judulnya. Ini untuk dokumen yang pertama, yang tadi, yang A itu mengundang seseorang ke konferensi. Untuk siapa? A speaker at konferensi der Kufas, yaitu untuk seorang pembicara Dr. Kufas. Maaf kalau salah. Nah, untuk dokumen yang kedua yaitu to give details of the event challenge, yaitu memberi rincian jadwal acara konferensi. Ditujukannya untuk siapa?
a participant or speaker at the conference, yaitu untuk seorang peserta atau pembicara. Nah, yang ketiga, untuk tadi hal yang ketiga, yang ini. Nah, yang ini yaitu untuk to give travel details atau memberikan detail perjalanan. Diberikannya untuk siapa? Seorang, yaitu a speaker, Dr. Hufas, seorang penumpang, Dr. Hufas. Dan yang file yang ketiga, yang keempat, maaf, yang ini, yang D, nah, itu ditujukannya untuk siapa? To share personal info, excitement, and check if friend is berbagai kabar dan antusiasme pribadi. Ditujukannya untuk siapa? A friend, yaitu temannya yang bernama Neki. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada send the document and answer as many questions as you can in 30 minutes. Di sini itu ada pindah dokumen, jawab pertanyaan sebanyak mungkin dalam waktu 3 menit ya. Ini. Yang mana penjadi pertanyaannya yaitu ini, ada the programmer, the people, dan Dr. Hufasa. Oke. Oke, kita lanjut ya. Tadi nomor 3 yaitu scan the documents and answer as many questions of you can in 30 minutes. Di sini tuh ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab secara langsung, yaitu dalam jangka waktu 3 menit. Tapi kita jabarin aja ya teman-teman. Yang pertama di sini ada programmer. Oke. Yang pertama itu pertanyaannya, where is the conference being held? Nah, di mana konferensinya diadakan? Nah, tadi itu kan di surat undangan yang pertama. Ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, konferensi ini yang di sini nih, programmer yang ini, konferensinya itu dilakukan di mana? Ya, teman-teman bisa nyari di sini jawabannya. Itu ada di Hotel Kota Istanbul atau Istanbul City Hotel ya. Oke, kita langsung ke bawah lagi. Cari jawabannya Istanbul City Hotel. Oke, untuk yang kedua, who is the conference for? Untuk siapa konferensinya? Nah, tadi kan sudah tertera jelas ya bahwa di sana itu konferensinya itu adalah untuk guru-guru bahasa Inggris dan sastra Inggris, yaitu Teacher of English Language and Literature. Oke, yang selanjutnya, kapan konferensinya dimulai dan berakhir? When does the conference start and finish? Oke, mari kita buktikan lagi. Kapan sih? Nah, di sini sangat tertera jelas bahwa konferensi ini tuh diadakan dari tanggal 5 Oktober sampai 8 Oktober ya. Jadi jawabannya ini. Nah, untuk yang selanjutnya, what time does the sightseeing tour start? Jam berapa tur wisata dimulai? Tadi di dokumen yang B tertera ya, ada jam 2 dini hari. Oke. Itu untuk hari pertama. Kita lihat aja ya. Sorry. Nah, coach lives hotel for sightseeing tour. Nah, ini tour pertama ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What times the farewell dinner? Jam berapa sih makan malam perpisahan? Nah, setelah itu di hari keempat ya, ini tuh maksudnya. Makan malamnya itu dimulai dari jam 8 ya, di hari keempat. Oke, sekarang tentang orang-orang atau the people. Di sini yang pertama pertanyaannya, who is the invitation?
invitation to. Untuk siapa sih undangannya? Nah, tadi di dokumen yang A itu tertera sekali ditujukannya kepada siapa, yaitu Dr. Laura Kufas. Yang kedua, siapa pembicara pertama di konferensi? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, ini undangannya untuk siapa, dan berarti pembicara pertamanya juga yaitu Dr. Laura Kufas. Yang ketiga, who is talking about the international novel? Siapa yang membahas novel internasional? Teman-teman bisa di-scroll ya ke atas di dokumen yang tadi di halaman yang kedua. Itu jawabannya ada Dr. Richard Flynn. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, who is the email to? Untuk siapa emailnya? Ya. Tadi di dokumen D ada tuh namanya, yaitu untuk Neki ya. Selanjutnya, who is the email from? Dari siapa emailnya? Yaitu dari Dr. Hufasa atau Dr. Laura ya. Sekarang selanjutnya pertanyaan mengenai Dr. Hufasa. What time does she leave Amman? Leave Amman. Okay. Jam berapa dia berangkat dari Amman? Itu dari jam pukul 11 ya, 11 pada tanggal 4 Oktober. Lalu pertanyaan selanjutnya, what time does the arrive back home in Amman? Jam berapa dia tiba kembali dari Amman, yaitu pukul 3.40 di tanggal 9 Oktober. Pertanyaan selanjutnya, where does Dr. Hufasa teach? Di mana Dr. Hufasa mengajar? Dia itu ada di Universitas Birzeit. Yang selanjutnya, what is she looking forward to most? Apa yang paling ditunggu-tunggu? Yaitu visiting the Blue Mosque, mengunjungi masjid biru itu Blue Mosque. Oke, pertanyaan untuk soalan yang nomor 4 ini akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu Haditya Yuda. Kepadanya kami persilahkan. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya akan membantu rekan saya Haditya Yuda karena beliau mahasiswa tunarungu. Jadi saya membantu menjelaskan untuk nomor 4 ya. Oke, di sini yang pertama ada titik-titik is visiting important and historic place in a city as Laustein. Atau titik-titik adalah kegiatan mengunjungi tempat-tempat penting dan bersejarah di sebuah kota sebagai wisatawan. Yaitu jawabannya a station tour. Oke, untuk yang kedua, a titik-titik is a meeting or talk that everyone should attend. Yaitu titik-titik adalah pertemuan resmi besar di mana orang-orang mendiskusikan topik tertentu. Jawabannya adalah konferensi ya. Yang ketiga, yaitu ada titik-titik is the place where people meet for an organized event. Titik-titik adalah tempat di mana orang berkumpul untuk acara yang terorganisir seperti konferensi atau konser. Jawabannya adalah venue. Untuk yang keempat, and titik-titik is a collection of things, for example, books or writings for people to look at. Ya, untuk nomor 4, titik-titik adalah kumpulan benda, misalnya buku atau lukisan yang ditata untuk dilihat oleh orang-orang. Jawabannya adalah exhibition atau pameran. Ya. Untuk nomor 5, titik-titik means someone you know, a friend. Titik-titik berarti seseorang yang bekerja denganmu atau seseorang yang kamu kenal baik dan dipercayai, yaitu jawabannya colleague or friends atau rekan kerja atau teman.
lagi friends. Oke, untuk yang keenam yaitu ada titik-titik is sharing of rating what you think is good or bad about something, for example, a book or issue. Oke, untuk nomor 6, titik-titik adalah menyampaikan atau menuliskan pendapat tentang apa yang baik atau buruk dari sesuatu, misalnya buku, film, atau esai. Untuk jawabannya yaitu criticizing or review, reviewing, yaitu mengkritik atau meninjau. Untuk nomor 7, to titik-titik is to wait with please for something to happen. Titik-titik berarti merasa senang dan antusias berharap sesuatu yang akan terjadi. Untuk jawabannya yaitu look forward to atau mematikan. Menantikan ya. Untuk yang ke-8, the car version. The titik-titik of a meeting is the version in charge. Yaitu yang ke-8 adalah titik-titik adalah orang yang memimpin atau bertanggung jawab atas jalannya rapat, yaitu jawabannya chairperson atau ketua rapat. Yang 9, a titik-titik is someone who teach at a university. Titik-titik adalah seseorang yang mengajar dan melakukan penelitian di universitas. Jawabannya adalah profesor. Yang 10, titik-titik is another more formal word for goodbye. Jawabannya yaitu adalah kata lain yang lebih formal dari selamat tinggal, terutama ketika seseorang akan pergi untuk waktu yang lama. Jawabannya adalah farewell atau perpisahan. Oke teman-teman, baik kita tunggu sebentar ya. Sepertinya Yuda belum selesai. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkannya barusan penjelasan dari Yuda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya yaitu Jaha Dianisa. Kepadanya kami persilahkan. Langsung aja ya teman-teman. Nah, di soal nomor 1 itu, saya milih yang formal itu teks yang B ya. Nah, kenapa saya memilih teks yang B itu formal? Di situ terlihat jelas ya dalam penggunaan salam pembukanya, Dear Dr. Brian. Nah, dan di penutupnya yours sincerely. Dan prasa-prasa seperti I have great pleasure in accepting your kind invitation dan it would be greatly appreciated if you could provide me with the context details. Nah, semua ini memberikan kesan profesional dan hormat yang merupakan ciri khas dari teks formal. Terus yang teks A itu informal ya, karena menggunakan bahasa yang lebih akrab, ekspresi yang lebih santai, dan fokus pada hubungan pribadi yang semuanya menandakan gaya informal. Ini tuh cocok untuk komunikasi antar teman atau kenalan dekat, tapi tidak sesuai untuk komunikasi profesional atau akademik yang memerlukan tingkat kesopanan dan formalitas yang lebih tinggi. Bisa di next lanjut ke nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini diminta untuk mencari dan mencocokkan frasa atau makna yang kalimatnya yang sama dari teks A, teks email di atas yang A dan B. Di sini terdapat 5 prasa ya teman-teman. Bisa di next di
ke email A dan B yang tadi yang di atas. Terdapat 5 frasa yang sama. Di sini ada yang pertama, I did love to come. Ini tuh sama dengan I have great pleasure in accepting. Nah, di sini di teks formalnya. Terus yang kedua itu ada si attachment. Di informal, di formalnya ada please find attached. Terus yang ketiganya ada it'd be great if you could send me the email address of the hotel you are booking me into. Di sini sama dengan I would be grateful if you could provide me with the email address of the hotel where my reservation has been made. Terus di sini yang keempat ada I'm really looking forward to seeing you again, sama dengan I look forward to meeting you and your colleagues in October. Terus yang terakhir ada be wishes sama dengan di sini yours sincerely. Soal nomor 3 itu diminta untuk mencocokkan frasa formal dengan akhirannya untuk membentuk kalimat yang lengkap. Nah, di sini saya mencocokkan nomor 1 tuh I'm writing sama yang F. Yang artinya saya menulis untuk memberitahukan Anda bahwa tanggal konferensi telah diubah. Terus yang nomor 2, I have leisure, saya mencocokkan dengan yang E. Yang dimana artinya saya merasa senang menyambut Anda di kontak kami. Terus yang ketiga, please find attached, saya mencocokkan dengan yang D. Terus yang nomor 5, I would like, saya mencocokkan dengan yang C, to meeting you next month. Terus yang terakhir, please feel free, di sini saya mencocokkan dengan yang B, to suggest change. Nah, di sini nomor 4 itu jadi menurut pendapat saya dan Laila itu gedung sate itu bangunan pemerintahan yang ikonis dengan arsitektur kolonial Belanda. Lanjut ke nomor 5. Nah, seorang dosen penting akan datang berkunjung untuk memberikan serangkaian seminar 2 jam di perguruan tinggi atau universitas Anda. Siapkan program 3 hari yang mencakup detail hotel, kuliah, judul, tempat, hari, dan waktu, kegiatan budaya, dan waktu luang lainnya. Nah, jawabannya itu ada di slide selanjutnya. Nomor 5. Nah, seperti ini gambarannya ya. Ini dari pertama, dari kedua, sampai dari ketiganya. Oke, lanjut aja ke nomor 6. Di sini diminta menulis email kepada pengunjung minimal 75 sampai 100 kata. Menggunakan beberapa kata dan frasa dari latihan 3. Cantumkan poin-poin berikut. Yang pertama, sapa pengunjung Anda. Terus yang kedua, sampaikan alasan kenapa Anda menulis. Terus yang ketiga, berikan detail mengenai lampiran, tanggal dan waktu kedatangan dan keberangkatan, terus waktu dan lokasi kuliah, sama akomodasi. Selanjutnya, sebutkan secara singkat ringkasan program, berikan contoh kegiatan budaya, dan waktu luang opsional. Sampaikan kepada pengunjung bahwa saran perubahan diterima dengan baik. Terus yang terakhir, close the email
brightly, tutup email dengan tepat. Di sini juga saya udah ya menulis email tersebut, ada di halaman selanjutnya juga. Baik, bisa dilihat ya. Selanjutnya, mari kita identifikasi jenis kata, part of speech. Dari kata-kata tersebut menggunakan pemahaman umum tentang tata bahasa Inggris ya. Bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada invitation. Sama noun itu kata benda ya, jadi sesuatu yang mengundang seseorang. Terus ada internasional, itu adjektif, kata sifat, nah melibatkan beberapa negara gitu. Terus selanjutnya forget, verb, kata kerja, gagal untuk mengingat. Terus renewable, adjektif juga, kata sifat, dapat diperbaharui atau diganti setelah digunakan. Terus constraint noun, kata benda juga, ungkapan ketidaksetujuan atau celaan. Terus really itu adverb, kata keterangan kayak sungguh, sangat, sebenarnya. Selanjutnya enjoy itu verb juga, kata kerja, merasa senang atau gembira. Terus yang terakhir getly adverb, kata keterangan kayak sangat atau amat gitu. Oke, selanjutnya nomor 2 itu lengkapi tabel untuk setiap kata dengan satu contoh dari setiap bagian pidato. Nah, yang pertama itu kata kerjanya verb ya, kata kerja, terus noun itu kata benda, terus adjektif itu kata sifat, sama yang terakhir adverb itu kata keterangan. Nah, di sini kata kerjanya itu memikirkan, kata bendanya pikiran, terus kata sifatnya penuh pertimbangan, terus kata keterangannya dengan penuh pertimbangan, kayak gitu contohnya. Nah, kita ambil contoh lagi yang ketiga. Kata kerjanya itu nyeri, pain. Terus kata bendanya itu sama, nyeri juga. Terus kata sifatnya painful, menyakitkan. Terus kata keterangannya sama juga menyakitkan. Oke, lanjut aja ke nomor 3. Di sini juga kita diminta untuk mencocokkan arti dari nomor 1 sampai 10 dengan awalan A sampai J berdasarkan kata-kata contoh yang diberikan. Oke, jadi yang pertama itu against, saya mencocokkan dengan yang B, antiseptik, jadi terhadap antiseptik gitu. Terus yang kedua itu wrong, not, artinya salah, not itu tidak. Saya mencocokkan dengan yang E, misprint, jadi salah cetak gitu. Terus yang ketiga itu small atau tiny gitu, kecil atau mungil. Saya mencocokkan dengan yang E, dengan yang I. Submarin, kapal selam. Terus nomor 4, after, saya mencocokkan dengan yang G. Jadi setelah postgraduate, setelah pasca sarjana. Terus yang terakhir itu yang nomor 5, to atau twist, 2 atau 2 kali. Di sini saya mencocokkan dengan yang C, bilingual. Terus yang nomor 6, under, saya mencocokkan dengan yang I, di bawah. Submarine,
Jadi di bawah itu kapal selam. Terus yang across atau chain, di sini saya mencocokkan dengan yang J, transform. Terus yang kedelapan, again lagi, saya mencocokkan dengan yang H, review, atau mulai ulang. Terus yang nomor 9, dengan sendirinya, oneself, saya mencocokkan dengan yang A, autobiografi. Terus yang terakhir, money, banyak, saya mencocokkan dengan yang F, multimedia. Lanjut ke nomor 4, di sini kita diminta untuk melengkapi definisi nomor 1 sampai 10 dengan kata contoh dari latihan 3 yang sesuai dengan awalan yang telah kita pasangkan. Nah, di sini to titik-titik transform is to change something completely. Oke guys, jadi ada catatan untuk di nomor 2 yang tadi dari kata speaker, itu tidak secara eksplisit menggunakan awalan dari latihan 3, tapi merupakan contoh yang sesuai dengan definisinya. Lanjut ke halaman selanjutnya, ini ada review ya. Yang pertama itu ada what is each document, label them. Dokumen apakah masing-masing ini beri label pada setiap dokumen. Terus yang kedua itu ada menurut Anda siapa yang menulis masing-masing dokumen ini. Terus yang ketiga itu ada untuk siapa masing-masing dokumen ini ditujukan. Nah, untuk jawaban yang pertama itu labelnya surat lamaran. Dokumen A-nya labelnya surat lamaran. Terus ini adalah surat formal yang ditulis untuk melamar beasiswa William Frank dalam ilmu biologi di University of West London. Terus menurut saya, yang menulis dokumen ini tuh seorang mahasiswa atau mahasiswi tahun terakhir jurusan biokimia di Universitas Birgit. Terus untuk dokumen ini tuh untuk Dr. Stone, kemungkinan orang atau komite yang bertanggung jawab untuk memberikan beasiswa ke William Frank. Terus yang dokumen B tuh labelnya iklan pekerjaan. Terus iklan ini tuh untuk posisi pengelola sosial sementara di Thornbright Summer Schools. Terus dokumen ini tuh ditulis oleh administrasi atau departemen perekrutan Thornbright Summer School. Nah, dan dokumen ini tuh ditujukan untuk mahasiswa atau mahasiswi yang energik, ramah, dan sabar yang ingin meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka sambil bekerja. Yang terakhir, dokumen C. Dokumen ini dilabeli pemberitahuan atau pengingat ujian. Dokumen ini tuh pemberitahuan yang mengingatkan para kandidat mengenai ujian kimia akhir. Nah, yang menulis si dokumen ini tuh Departemen Ujian atau otoritas akademik yang relevan. Dan dokumen ini tuh ditujukan untuk semua kandidat yang mengikuti ujian kimia akhir. Terus nomor 2, diminta untuk menulis ulang email kepada Mrs. Batman dengan mengganti frasa yang dicetak tebal dengan ungkapan yang lebih formal. Nah, di sini saya udah menulis ya emailnya ke ungkapan yang lebih formal. Nah, perubahan yang saya ganti itu ada thanks for your letter diganti dengan thank you for your letter. Nah, di sini tuh sudah cukup formal ya, namun bisa juga divariasikan menjadi thank you for your recent confidence. Terus yang kedua itu I did really like to come to the exhibition diganti dengan I would be grateful if you could kindly forward me with some information, menggunakan struktur kalimat yang lebih sopan dan formal untuk menyampaikan permintaan. Yang ketiga itu I would be great if you could send me some information diganti dengan
I would be grateful if you could only format me some information regarding transformation, lebih formal dalam menyampaikan permintaan informasi. Terus yang keempat, as you asked me, sampai the attachment diganti dengan as you requested, sampai please see the attachment. Penggunaan requested lebih formal daripada accept me. Terus yang terakhir, really looking forward to meeting too soon diganti dengan I eagerly anticipate meeting you soon, menggunakan ungkapan yang lebih formal untuk menyatakan antisipasi. Lanjut ke soal nomor 3 di atas. Baik, jadi nomor 3 itu diminta melengkapi paragraf dengan bentuk kata yang tepat dari kata-kata yang di dalam kurung. Di sini ada current ya. Saya ganti menjadi currently, yang dimana adverb untuk menerangkan kata kerja. Is ini. Terus yang kedua itu ada literature. Saya ganti dengan literature, yang dimana itu tuh noun ya, orang yang memberikan kuliah. Terus yang ketiga itu develop, saya ganti menjadi development, sama juga noun, kata benda yang tepat setelah preposisi on the. Terus yang keempat itu partikular, saya ganti menjadi particulary, adverb, kata kerja untuk kata sifat untuk adverb untuk menerangkan kata sifat interested. Terus interest saya ganti menjadi interested. Adjektif bentuk lampau dari kata kerja yang digunakan sebagai kata sifat untuk menerangkan subjeksi. Terus yang terakhir itu novel, saya ganti menjadi novelis. Noun jadi orang yang menulis novel. Baik, alhamdulillah teman-teman, presentasi kita kali ini sudah selesai. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga teman-teman juga tidak cukup puas ya dengan presentasi kita kali ini, agar teman-teman bisa mempelajarinya lebih lanjut. Baik, kami dari kelompok 5, saya Laila Novia dan rekan-rekan saya ada Zahra dan Haditya Yuda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.